Nah, pokoknya yang diminta ada. Rumahnya luas. Bagaimana luas surga itu, Bu? Seluas langit dan bumi. Setiap hari makin lama makin cantik. Surga kan itu? Makin ganteng. Suaminya kan keluar rumah. Hari Jumat itu kata istrinya, abang pas mau keluar rumah nih gagah abang, kata dia. Habis itu suaminya keluar rumah kemana? Pasar. Kemana? Pasar. Ya kan? Tiba di pasar itu ada angin. Ada angin yang setiap orang yang di pasar itu diterpa sama angin, disenggol sama angin. Kemudian laki-lakinya jadi tambah ganteng. Terus ketika suami itu pulang, kan ketemu sama ibu di rumah, ibu itu pun kena angin, angin. Ibu makin cantik. Apa kata suami? Apakah kau istriku? Kok makin hari makin cantik? Aku tinggalkan kau dalam keadaan cantik, pas aku pulang lebih cantik. Apa kata istrinya? Begitu juga abang. Abang tadi pas keluar ganteng, pas ketika datang lagi lebih ganteng. Kayak gitu nggak suami ibu? Makin hari makin ganteng kelihatannya. Enggak, itu berarti nggak jadi surga rumah ibu tuh. Beda tuh. Jadi apa yang ibu bayangkan rumahku surgaku, apa yang ibu bayangkan? Baiti jannati itu apa yang ibu bayangkan? Tapi kayaknya kalau menyamai surga mungkin, tapi kalau mungkinnya apa tuh mirip-mirip ya, tapi kalau sama kayaknya enggak deh. Ya kan Bu ya? Banyak sekali kekurangan-kekurangan di rumah tangga kita dibandingkan dengan yang ada di surga. Tapi ini mudah-mudahan ini harapan. Maksud saya, ibu-ibu mungkin berikan tema ini ke saya supaya gini, mungkin ibu inginkan gini. Mudah-mudahan nanti kalaupun di sini kita tak dapat surga, mudah-mudahan di akhirat nanti sama-sama masuk surga. Di sini kan rumah sempit. Sempit rumahnya. Terus apa? Apa yang diminta? Enggak ada. Kadang-kadang walaupun ada, kadang-kadang dijanjikan bulan depan ya kalau ada gajian kata dia kan. Atau udah dapat apa? Jualan dah bagus, dijanjikan kadang-kadang. Agak terlambat nggak bisa langsung begitu. Ibu ya. Suami makin hari makin ganteng. Itu kan. Itulah Bu ya. Mudah-mudahan ya nanti bisa. Makanan di rumah gimana Bu? Makin lama makin enak. Tapi kalau ini makin lama makin sedikit makanan. Istri saya bawa protes ya Bu. Bukan protes sih. Saya yang protes awalnya. Sebanyak itu duit belanja nggak cukup. Kemarin rasanya cukup. Dia bilang itu tahun berapa kata dia. Tahun 2020 sebelum pandemi kan kata dia. Sebelum pandemi itu ya cukup. Tapi kalau sekarang nggak ada yang cukup kata dia. Dulu gula kata dia. Dulu gula itu sekilo itu 12.000. Sekarang 19.000. Itu berapa gula? Iya. Ya 12.000 segitu lah kata dia kan. Dulu gula 12.000. Sekarang 19.000 kata dia kan. Dulu minyak goreng kata dia kan 1 liternya itu 2 liternya itu 22.000. Sekarang seliternya 20.000 kata dia. Begitu kata saya. Iya kata dia. Itulah nggak ke pasar kata dia. Cobalah ke pasar kata dia. Susah menggunakan duit. Dulu 100.000 tuh kita bisa beli 1 kresek penuh kata dia. Sekarang 100.000 kecil aja. Dulu kata dia sayur itu seikat 2.000. Sekarang yang 2.000 itu dibelah 2 harganya 5.000 kata dia. Betul kata saya. Betul. Terserahlah kata saya. Awalnya saya protes, habis itu saya protes balik. Gitu masih. Baiklah ibu-ibu, ini saya rumahku surgaku. Tapi mudah-mudahan ya rumah kita jadi surga kita. Ayat Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda-tanda kebesaranku itu, kata Allah, aku ciptakan pasanganmu dari dirimu sendiri, gitu kan? Ya, suami kan dapat pasangan dari siapa, Bu? Dari dirinya sendiri, tulang rusuknya, Bu ya. Ibu dari tulang rusuk suami atau bukan? Jawablah, tulang rusuk suami atau bukan? Iya. Nggak tahu ya. Ibu nggak mau jawab. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Kata suami, tulang rusukku kayaknya 3 yang hilang, kata dia. Kok 1 baru yang nampak, berarti 2 lagi kemana? Kata dia. Kode keras. Ibu paham gak tuh? Ibu kalau digituin sakit hati gak sih sama suami? Oh, marah sekali ya, nggak bisa ya begitu ya. Apa tulang rusuk? Tulang rusuk saya dari orang tua saya. Ngapain tulang rusuk, Mas? Itu Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Setelah itu penciptaan manusia dari sama kita semua. Dari apa? Setetes air yang hina. Itu kita semua. Abang apalah bang nih? Tidak saya masak kan apa nanti? Itu ibu marah aja bawahnya dari itu. Bamin ayati an khalaqun min anfusikum, maksudnya apa, Bu? Memang diri kita itu, suami istri itu ibarat apa, Bu? Ibarat pinang dibelah 2, tak bisa dipisahkan. Suami butuh istri, istri butuh suami. Tapi kalau dipikir-pikir, betul istri butuh suami. Serius, betul. Tapi kalau saya pikir-pikir, enggak juga. Istri bisa hidup sendiri. Ya kan? Meninggal suaminya, habis itu dia tidak punya suami lagi. Bisa nggak dia hidup sendiri? Bisa. Rata-rata istri bisa. Tapi kalau suami meninggal istrinya, nggak nikah lagi, dia 2 tahun habis itu mati dia. Rata-rata tuh. Karena suami itu nggak sanggup hidup tanpa ibu-ibu. Kadang-kadang saya juga mikirkan pada diri saya sendiri. Istri saya itu nggak ada saya santai. Tapi saya nggak ada istri saya bingung. Apa ya? Apa? Kayak orang linglung. Nggak tahu. Laki-laki itu dibuat apa, Bu? Dibuat tak berdaya kalau tak ada istri. Tapi kalau ada istri, semangat dia. Tapi kalau istrinya nggak ada, itu kalau saya, orang lain nggak tahu ya. Rata-rata, Bu. Kan itu ibu-ibu kan, kalau suaminya meninggal, anaknya dibesarkannya sendiri, bisa kan? Kalau perempuan itu kalau sudah kepepet, Ibu ya, kalau sudah kepepet semuanya bisa, manjat pinang pun bisa dia perempuan. Kalau udah kepepet, jualan 2 macam bisa dia. Tapi kalau laki-laki agak susah itu. Nah, baik, dari dirimu sendiri. Tujuannya apa? Litas kunu ilaiha, supaya kalian sakinah. Jadi sebenarnya rumahku surgaku itu, dalam rumah tangga itu apa? Sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Terus waja'ala bainakum mawaddah. Kemudian apa? Kalian itu mawaddah. Mawaddah itu kalian berkasih sayang. Tenang dulu, habis itu saling sayang. Terus warahmah. Mawaddah warahmah sama ya, Bu ya. Berkasih sayang. Cuman kalau mawaddah ini bedanya dengan rahmah. Mawaddah itu karena misalnya gini, Bu, orang memahami ini. Litas kuno itu sebelum nikah itu biasanya yang kita pandang apanya? Masih luarnya. Apa yang membuat kita tenang? Kalau ibu-ibu membuat tenang dengan pasangan ibu itu apa? Misalnya dia sudah punya kerjaan, Ibu ya. Terus apalagi wajahnya walaupun nggak ganteng tapi nggak jelek-jelek banget. Jadi ibu-ibu kan gitu kan? Kan nggak perlu suami ganteng kan? Yang penting duitnya tebal, gitu kan? Kalau ganteng kan nggak perlu banget kan? Kalau beda sama laki-laki apa? Nggak apa-apa perempuan tidak punya duit asalkan cantik. Beda sama laki-laki, itu beda pandang. Coba kalau sama pandangannya, kan susah. Kalau laki-laki pandangannya, saya mau nikah sama dia kalau dia punya pekerjaan, perempuan itu, kan susah. Ya kan? Atau sama-sama apa? Saya mau nikah sama dia kalau dia punya duit, kan susah. Tapi beda loh cara pandang laki-laki dengan cara pandang perempuan.
Kalau perempuan pandangnya apa, Bu? Pandangan pertama tuh supaya ibu nikah tuh litas kunu supaya ibu tenang. Gimana caranya? Pertama apa? Dia punya kerjaan enggak? Gitu kan? Itu dulu. Habis itu apa? Nah, dia walaupun nggak ganteng tapi paling kurang baik. Ya kan? Walaupun nggak ganteng paling kurang baik, dompet tebal. Itu beda sama suami. Beda, Bu. Yang pertama nih, pandangan pertama nih maksudnya. Kalau suami apa? Yang pertama apanya? Fisiknya cantik dulu, nggak apa-apa, dia nggak punya duit, nggak masalah. Kemudian yang penting dia itu pandangan pertama, maka itu disebut dengan sakinah. Apa namanya, Bu? Sakinah. Tapi itu nggak cukup ternyata pandangan pertama itu, karena pasti itu akan hilang, Bu. Yang itu ganteng hilang, duit juga bisa habis kan itu. Dia kan bisa habis, hilang juga. Maka ditambahkan yang kedua supaya jadi rumahku, surgaku itu gimana, Bu? Mawaddah. Mawaddah itu apa? Sayang, saling sayang. Tapi sayang di sini masih sayang berupa apa ya? Fisik sayangnya. Masih berupa sayang fisik. Kalau sentuhan itu senang, itu kan masih itu. Tapi kalau rahmah itu enggak, sentuhan pun enggak masalah. Itu rata-rata itu kalau sudah lama menikah, maka yang timbul itu bukan mawaddah lagi, tapi apa, Bu? Rahmah. Misalnya nih suaminya sakit, istrinya tetap menemani. Terus ditanya, Bu, kenapa ibu temani juga suami yang tidak guna itu? Nah, sakit dia. Kenapa? Apa kata ibu? Dulu ketika kami masih muda-muda dia banting tulang untuk saya. Sekarang kesempatan saya lah untuk berbakti kepada dia. Saya rawat dia biar cepat mati. Bukan. Sampai mati, bukan cepat mati. Sampai masalah kita ngomong. Saya rawat dia sampai mati. Itu namanya apa, Bu? Rahmah. Apa namanya itu? Warahmah. Suami juga begitu. Saya pernah, Bu. Ini sampai sekarang masih ada yang hidup orangnya itu. Suami itu dia istrinya hanya di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau mau makan, mau segala macam itu suaminya. Ada anaknya, cuman istrinya nggak mau. Maksudnya kalau masih ada suaminya, maunya sama suaminya, dia nggak mau sama anaknya. Padahal anak perempuannya ada. Karena tapi lebih nyaman dia dengan suaminya. Kalau dia buang BAK, BAB. Terus saya tanya sama bapak itu luar biasa, Bu. Dia orang dermawan banget orangnya. Saya kalau sama dia itu kalau ketemu itu, dia kan jualan itu, apa itu? Gultik namanya, Bu. Gulai tikungan. Terkenal itu, di viral itu gulai tikungan itu. Terkenal itu. Gultik itu, Bu. Jadi kalau ketemu sama saya itu, Bu, pasti dia ngasih tuh. Kadang maksa, Bu. Ada orang ngasih maksa. Ayo lo Ustaz, ayo ke tempat saya bawa ini Ustaz, ayo lo Ustaz. Saya buru-buru, Pak. Saya banyak aja alasan saya kan. Buru. Karena sering banget kalau ketemu, ayo lo Ustaz. Nah, terpaksa juga, akhirnya saya paksa, saya ambil juga. Tapi istrinya itu sakit, dia sakit. Terus dirawatnya, Bu, pokoknya kalau udah waktunya tuh jam siang dia pulang. Ngapain? Ganti segala macam baju istrinya segala macam diganti, dicebokin. Habis siapa ya disuapin, maka kalian istrinya itu cuma di mana? Di tempat tidur sambil berdoa dan berzikir. Terus saya berkata, saya ini jadi begini Pak Ustadz, ini belum tentu karena saya sendiri nih Pak Ustadz. Bisa jadi ini karena doa istri saya nih Ustadz. Makanya suami itu, kalau saya suami itu kadang-kadang dia hebat betul Pak Ibu. Kadang-kadang suami itu hebat karena ada doa istrinya. Ibu kasih tahu, Ibu senang buat Ibu. Masya Allah. Iya, Bu. Istri itu selalu mendoakan suaminya. Kalau suaminya jahat cepatlah mati dia nih. Tapi kalau suaminya baik kan dia doakan baik, Bu ya. Kan, ya Allah. Sehatkan badan suami, capeknya dalam bekerja mudah-mudahan jadi pahala. Kan itu Bu ya doanya Bu ya. Istri itu rata-rata. Jadi kalau dalam ada buku, Bu, Dua Bidadari, judulnya apa, Bu? Dua Bidadari. Bu cemburu kan kalau ada bidadari kan? Dua Bidadari maksudnya itu orang yang selalu di belakang seorang laki-laki itu ada ibunya dan istrinya. Dua orang yang mendoakan itu tuh luar biasa. Doa ibu dan doa istri. Maka judul bukunya apa, Bu? Dua Bidadari. Dua Bidadari. Saya juga gitu, bidadari.
Betul, bahwa dalam HP saya itu, emak saya itu saya tulis apa? Bidadari. Istri juga saya tulis apa? Bidadari. Cuman kalau HP emak dia berdua sama ayah. Bapak saya itu namanya Junan. Junan itu artinya surga. Bapak itu artinya Junan, artinya surga. Maka HP emak itu saya kasih nama bidadari dan surga. Surga dan bidadarinya. Tapi kalau istri saya bidadari aja. Terus anak saya nanya, Bah, itu bidadari itu nama Uma ya? Katanya. Itu bidadari itu apa? Kata dia kan. Saya senyum-senyum aja. Tanya sama Uma, kata saya kan. Umanya balik, tanya aja sama apa? Kata dia. Ayo pusing dia jawab. Dah, lanjut. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah agar kamu berpikir. Jadi kan laki-laki perempuan itu kan awalnya haram untuk bersentuhan, Bu ya. Haram, tapi akhirnya dibolehkan, malahan itu menjadi pahala yang besar. Malahan hati menjadi tenang, gitu Bu ya. Kemudian ada kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya kasih sayang sentuhan saja, tapi juga kasih sayang apa, Bu? Hati. Lama-lama dia menjadi apa, Bu? Rahmah. Itulah ciri-ciri rumahku, surgaku. Ada di dalamnya sakinah. Habis itu, Bu? Ada dalamnya mawaddah. Habis itu ada dalamnya rahmah. Kalau disingkat dengan samarah, sakinah, mawaddah, rahmah. Saya awal-awal nikah dulu udah pelatihan itu, pelatihan samara itu. Namanya Ustadz apa ya? Apa namanya? Lupa saya, orang Jogja itu. Apa? Cahyadi Takaryawan. Dia suruh begini, Bu. Ibu ini, saya suruh begini. Gini kata dia kan. Dikasih 2 kertas. Ibu coba dikasih 2 kertas. Kertas 1 ditulis di atasnya itu keburukan pasangan. Kertas 2 dituliskan apa? Kebaikan pasangan. Sekarang gunakan dulu apa? Kebaikan pasangan. Coba tulis. Saya tuliskan. Banyak betul kebaikan pasangan itu. Dapat sama saya kebaikan istri saya itu 72. Berapa? 72 kebaikan. Dari apa, Bu? Dari masakin, senyumnya gitu kan, nyapu rumah, beresin baju saya, nyetrika. Itu dapat sama saya berapa? 72. Udah selesai, kumpul. 72. Istri saya dapat lebih banyak, Bu. Nggak salah 80 berapa gitu istri saya dapat. Ternyata saya banyak kebaikan ternyata. 80 dapat, 80. Habis itu tuliskan keburukan, kata dia. Apa, Bu? Keburukan pasangan. Saya tulis. Saya dapat 2 Mas ya. Cuma saya nggak ngasih tahu apa yang 2 itu. Dapat 2. Istri saya dapat 1 tadi. Saya dapat berapa? 1. Saya nggak ngasih tahu juga apa yang 1 itu. Pas sama dia 1. Karena orang itu pasti punya kekurangan di mata pasangannya kan. Ditulis 2. Terus kesimpulannya sama Cahaya di Takaran dia bilang apa? Gini. Kata dia. Sebandingkah kebaikannya dengan keburukannya? Enggak jauh. Kalau saya kan 2 banding 72, enggak sebanding. Jadi jika seandainya terjadi masalah, jangan dilihat yang 2 ini, tapi lihat yang mana? Banyak. Yang 72 kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya. Maka sabarlah. Kata siapa, Bu? Sabar. Itu rumah tanggaku, aku begitu jadinya. Tapi kalau seandainya ibu blow up yang 2 ini, ibu apa namanya itu? Ibu viralkan yang 2 ini, sementara 72 ibu benamkan yang kelihatan hanya keburukannya, itu bukan jadi rumahku surgaku, tapi rumahku nerakaku jadinya. Jadi jangan dilihat kekurangan, tapi lihat apa, Bu? Kebaikan. Cobalah ibu tulis, cobalah tulis, ibu benar tulislah kebaikan suami, coba tulis. Pasti lebih banyak daripada suami itu. Bayangkan sama ibu tuh, bayangkan ibu, motor ibu rusak, siapa yang perbaiki? Ibu menghilangkan jasa suami. Iya bengkel, tapi uangnya dibawa siapa yang bawa? Suami kan ibu tahu pakainya kan? Serius? Uangnya uang siapa ya?
Luar biasa mandiri banget. Ya Allah, pandai betul ibu ini sendiri aja. Saya bawa sendiri susah. Jarang saya lihat perempuan di bengkel, jarang. Rata-rata apa? Laki-laki. Bu, mau maaf ini, kalau motor itu kotor, siapa yang cuci? Hebat ibu ya. Saya enggak, kok motor itu saya cuci, Bu. Segala bentuk kendaraan semua beres sama saya. Motor, mobil, saya beres. Kan istri teladan itu ya. saya nggak pandai nyuci. Semua sendiri. Serius, Bu. Beda orang sini ya. Superwoman lah. Udahlah, yang besar-besar aja lah, yang besar-besar aja lah. Bu, kalau ngasih duit siapa? Coba. Itu jawabannya ya. Ya, dengan semuanya itu maka semua pekerjaan ibu lancar. Kalau motor rusak kan pakai duit suami. Kalau ibu tinggal di rumah itu yang nyicil siapa? Suami. Tuh kan, ibu bisa tinggal di rumah itu kan, benar kan? Dibelian. Itu warisan saya, tuh suami saya ikut tinggal, Ustaz. Aduh, enggak tahu saya lagi apa kebaikan suami ibu. Enggak tahu saya lagi. Bu, kalau seandainya genteng bocor, ya siapa yang perbaiki? Kalau terserah ibu lah, terserah ibu. Kalau keran bocor, saya ibu juga. Nah, inilah hebat betul ibu ini. Jadi suami semuanya ibu ambil pekerjaan dia. Kalau saya enggak, di rumah itu keran bocor saya. Habis itu kalau genteng kita kurang saya. Pokoknya bagian luar eksternal saya itu. Malah kalau bersih-bersih perkarangan rumah kalau ada ini saya itu enggak ya. Saya Sabtu Minggu kalau kesempatan, maksudnya yang itu kalau ada tanaman kecil-kecil segala macam saya itu. Terserah ibu lah. Terus kebaikan suami ibu apa ya? Cari duit. Cuma cari duit doang. Jadi duit doang, habis itu pulang gitu, tahu jadi adiknya yang ketiga gitu ya. Cuma itu doang kebaikannya, gak ada lain. Banyak Pak Ustaz. Kalau ibu pergi jadi sopir siapa? Suami. Itu kan ada kan jadi sopir. Kalau ibu naik motor berdua yang gasin siapa? Suami, ya kan betul kan? Iya. Kalau kumpul RT, yang ikut kumpul RT siapa? Ibu juga. Ibu. Ibu jadi ketua RT-nya ya. Terserah ibu lah. Carilah ibu sama sendiri kebaikan suami ibu. Mana tahu saya. Di sini saya dapat semua dalam kebaikan saya. Iya benar. Iya benar. Bu, suami ibu suka senyum nggak? Suka kan? Di rumah kan senyum kan? Senyum dong. Tapi suami ibu kalau kentut sembarangan nggak? Oh enggak. Baik. Ini ayat berikutnya. Suami istri akan mendapatkan ketenangan pada pasangannya dikala datang gelisah dan mendapati kelapangan saat kesempitan. Ayatnya apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sesungguhnya apa, Bu? Itu datang ya, rasain Bu. Hunna libasul lakum apa? Perempuan itu pakaian suami, kemudian suami pakaian dari istri, artinya saling menjaga, betul Bu ya? Jadi saling sama seperti pakaian, suami jagain istri juga jagain suami. Istri jagain dari apa Bu suami itu Bu? Kalau ada kekurangannya jangan di apa Bu? Di upload, jangan di blow up, jangan dikasih tahu ke yang lain. Sebab kalau dikasih tahu yang lain jatuh di bawah suami. Suami itu paling penting dalam kehidupannya apa? Wibawa itulah. Ya walaupun dia punya kekurangan itu harus disimpan. Kalau disimpan kekurangannya itu dia di mata teman-temannya atau di mata orang lain atau di
paling kurang di mata mertuanya. Mata mertuanya dia masih yang anak yang terbaik. Apa tuh menantu yang terbaik. Tapi kalau dikasih buruknya kepada ibu, maksudnya orang tua ibu kasih buruknya tentang kasih tahu tentang jeleknya suami ibu, nanti di mata orang tua gimana? Jelek dia. Makanya simpan tuh. Kan dulu kemarin saya sudah cerita. Gimana tadi cerita siapa, Bu? Ayahnya Pak Ismail kepada istri Ismail pada itu kan. Nah, datang kan? Apa kata itu? Kata Nabi Ibrahim? Nah, ganti pintu. Karena orang tua diceritakan apa ya? Diceritakan buruk anaknya, nggak senang kan? Nah, jadi disimpan baik kepada orang tua ibu sendiri ataupun kepada mertua, apalagi kepada orang lain. Suami itu kadang-kadang kan dia cari pekerjaan itu karena orang lain menganggap dia baik, betul kan? Tapi kalau seandainya ibu umbar keburukannya, kira-kira dia di depan teman-temannya respect gak? Enggak. Di situ nanti dia tidak dapat teman dan tidak dapat pekerjaan. Makanya ibu itu seperti pakaian. Ibu apa, Bu? Nah, satu lagi seperti pakaian itu gini, Bu. Kalau suami itu melakukan kesalahan, ibu bisa nasihati. Juga pakaian. Gunanya pakaian apa? Iya, nutupi dari keburukan, kebaikan. Di keburukan mah kan tutupinya. Kalau dia melakukan keburukan, ibu bisa nasihati, Bang. Saya ini mau sama Abang bukan hanya di dunia, tapi juga mau sama Abang sampai di akhirat. Abang baik-baik aja, Bang ya. Atau begini, Abang masuk neraka aja, tapi saya jangan diajak aja ya. Bisa gitu, gue bilang gitu. Jadi kalau nggak mau dia dinasihatin lagi, bilang apa? Abang aja lah masuk neraka, saya jangan ya. Gitu. Saya mau masuk surga. Nanti ketemu sama orang yang imannya baik.